Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita kembali melanjutkan materi kita, yakni yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran atau sebaliknya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa atau sebaliknya. Ya, maksudnya bilangan aslinya itu bilangan asli yang ini, ya, bilangan asli ke pecahan biasa atau pecahan biasa ke bilangan asli. Itu maksudnya sebaliknya ya. Baik, kita perhatikan contohnya. 6 bagi atau per 1/4. Bagian B, 5/6 bagi 2. Nah, pertama kita selesaikan bagian A ya. Jadi bagian A, cara penyelesaiannya perhatikan. Jadi kita tulis ulang dulu soalnya. 6 ya, bagi 1/4. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu bilangan asli ini adik-adik kita buat penyebut atau kita tambahkan penyebut 1 ya, selalu 1. Nah ya, jadi saya tulis 6/1. Jadi penyebutnya selalu 1. Nah, cara seperti ini sudah saya bahas pada materi perkalian ya, bilangan asli dengan pecahan biasa ataupun campuran. Jadi caranya sama. Jadi untuk bilangan asli, untuk memudahkan kita jadikan ke pecahan biasa. Nah, pecahan biasanya kita kasih penyebut 1 atau per 1 ini ya. Jadi yang tadinya 6, jadi kita tulis 6/1 untuk memudahkan ya. Setelah itu kita tulis ulang bagi, kemudian 1/4. Bisa ya. Nah, setelah kita tulis 1/4, nah langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya adalah sama dengan pecahan yang di sebelah kiri ini kita tulis tetap ya, kita tulis ulang 6/1 gitu ya. 6 ya. Kemudian tanda bagi ini adik-adik, tanda bagi ini kita ganti ke perkalian ya. Tanda bagi ini kita ganti ke perkalian. Kemudian pecahannya yang berada di sebelah kanan kita tukar posisi ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi kita tukar 4/1 gitu ya. Oke, sehingga tinggal kita kali biasa. 6 dikali 4 hasilnya 24 ya, per 1 dikali 1 hasilnya 1. Bisa ya. Oke. Nah, sekarang 24 bagi 1 berapa? 24 bagi 1 hasilnya adalah 24. Kenapa 24? Karena bilangan yang dibagi dengan 1 selain 0 ya, bilangan yang dibagi dengan 1 hasilnya pasti bilangan itu sendiri ya, kecuali 0. Kalau 0 pasti 0, tapi karena bukan 0, angka selain 0, maka hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Jadi 24 bagi 1 hasilnya ini 24 ya. Bisa ya, bisa dipahami adik-adik. Oke, jadi saya ulang, intinya untuk bagian A ini, jadi caranya bilangan asli ini kita jadikan ke pecahan biasa. Nah, jadikan ke pecahan biasa seperti apa? Kita tambahkan penyebut 1. Setelah itu kita tulis ulang. Kemudian
Nah, tanda pembaginya ini kita rubah ke perkalian, ya. Tanda pembagian kita rubah ke perkalian. Kemudian di sini kita tukar posisinya 4/1, sehingga kita kali biasa. Setelah itu kita dapat hasilnya. Bisa ya adik-adik? Oke, sangat gampang. Baik, sekarang kita masuk bagian B. Nah, untuk bagian B, bagaimana cara penyelesaiannya? Caranya sama dengan yang tadi ya. Caranya sama. Jadi kita tulis ulang soalnya dulu. 5 ya per 6 bagi 2. Bisa ya? Oke, setelah itu kita tulis ulang lagi yang ini. Jadi 5 per 6. Nah, bagi kita tulis ulang. Kemudian 2-nya ini, bilangan asli ini kita jadikan ke pecahan biasa dengan cara kita berikan penyebut 1. Selalu 1 ya, jangan angka lain. Ya. Oke. Nah, setelah kita rubah dari pecahan, dari bilangan asli ini ke pecahan biasa, tinggal kita selesaikan seperti biasa, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi saya bikin gini ya, saya turunkan ini, ya, 5 per 6. Nah, tanda bagi ini adik-adik kita ganti ke perkalian. Ya, bisa ya. Caranya seperti materi yang sudah bahas kemarin, yakni tentang pembagian bilangan biasa, pecahan biasa ke pecahan campuran ataupun sebaliknya ya. Jadi untuk pembagi ini, tanda bagi kita rubah ke perkalian, kemudian ini kita tukar posisi sehingga menjadi 1/2. Jadi atas ke bawah, bawah ke atas yang ini. Setelah itu kita kalikan seperti biasa. 5 dikali 1 hasilnya 5 per 6 dikali 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12. Bisa ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 5/12 ini masih kita bagi atau tidak? Atau kita jadikan ke pecahan campuran? Jadi jawabannya adalah sudah tidak lagi ya. Kenapa? Karena angka yang di atas atau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sehingga hasilnya sampai di sini saja cara penyelesaiannya. Tetapi sebaliknya, jika angka di atas masih lebih besar daripada penyebutnya, maka harus kita rubah ke pecahan campuran. Gitu ya. Sehingga 5/6 bagi 2 hasilnya adalah 5/12. Sangat mudah. Oke. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran atau sebaliknya. Bilangan asli yang mana? Yang ini ya. Yang ini adik-adik. Pecahan campuran yang ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sama dengan yang tadi. Jadi kita tulis dulu ulang soalnya. 4 bagi 1/2 ya. Mohon maaf jelek tulisannya ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, yang ini lagi kita rubah ke pecahan biasa dengan cara bagaimana? Kita tambahkan penyebut 1. Bisa ya? Kemudian kita tulis ulang lagi bagi. Nah, ini juga kita rubah ke pecahan biasa 1/2 ini. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat ya? Jadi kita kali miring. 2 kali 1 atau 1 kali 2, hasilnya kita tambahkan angka yang di atas. Kita tambahkan 1. Bisa ya? Jadi saya ulang. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 tambah 1 menjadi 3 per, nah, kita ambil penyebutnya ini. 3/2. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan.
Nah, caranya sama dengan bagian A tadi, ya, pembahasannya. Jadi ini kita tulis ulang pecahan yang di sebelah kiri. Jadi 4/1, ya. Kemudian tanda bagi ini kita rubah ke perkalian. Kemudian ini kita rubah posisi, atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi menjadi berapa? 2/3, ya. Dari atas ya, 3 ke bawah, 2 ke atas ini. Setelah itu, nah, tinggal kita kali biasa. 4 dikali 2 hasilnya 8, per 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah selesai sampai di sini? Nah, jawabannya bukan ya, atau tidak ya. Kenapa? Karena pembilangnya masih lebih besar daripada di bawah, sehingga kita harus rubah ke pecahan campuran, ya. Jadi kita harus bagi dulu. Jadi kita bagi dulu. Jadi 8 bagi 3. Jadi saya buat di sini ya. 8 bagi dengan 3. Ya. Nah, sekarang kita kalikan. 3 kali berapa? Hasilnya mendekati 8. Jadi 3 kali 2, ya. Jadi 3 kali 2 hasilnya 6. Bisa ya? Sehingga tinggal kita kurangkan. 8 kurang 6 hasilnya 2. Sekarang 2 bisa bagi 3 enggak? Sudah tidak bisa lagi ya. Kenapa? Karena 2 lebih kecil. Sehingga 2-nya kita naikkan di atas. 2 per, ambil angka ini, 3. Bisa ya? Oke. Nah, jadi caranya ini adik-adik, ini adalah jangan lupa cara pembagian. Sehingga 8/3 hasilnya adalah 2/3. Bisa ya? Jangan lupa caranya adik-adik. Oke, sangat mudah. Oke. Baik, kita bahas bagian B. Nah, 4/2 bagi 3. Nah, caranya seperti tadi saya juga sudah sampaikan bahwa caranya adalah kita tulis ulang soalnya. Jadi 4/2, ya. Kemudian bagi 3. Nah, sama dengan ini kita rubah ke pecahan biasa. Berapa? 2 kali 4 hasilnya 8. 8 tambah 1 menjadi 9. Per, ambil ini ya. Ambil ini, ambil 2. Ya. Jadi 4/2 pecahan biasanya adalah 9/2. Kemudian kita tulis bagi ulang. Nah, 3-nya, nah, ini bilangan asli, kita rubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya, bilangan asli ini kita rubah ke pecahan biasa. Jadi kita tambahkan penyebut 1. Jadi kita tulis 3/1. Selalu penyebut 1 ya, jangan angka lain. Nah, setelah itu kita selesaikan seperti yang tadi. Sama dengan, jadi ini kita tulis ulang. 9/2. Nah, tanda bagi ini kita ganti ke perkalian. Nih. Oke. Nah, setelah itu, ya, pecahan biasa yang berada di sebelah kanan itu yang kita tukar posisi. Ingat, selalu yang di sebelah kanan yang ditukar ya, jangan yang di sebelah kiri karena akan salah. Jadi harus sebelah kanan. Jadi kita tukar posisi. Nah, jadi atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi menjadi 1/3. Gitu ya. Oke, setelah itu tinggal kita kali. 9 dikali 1 hasilnya berapa? Hasilnya 9/2.
2 dikali 3 hasilnya 6. Bisa ya? Sampai di sini masih apakah sudah sampai di sini cara penyelesaiannya? Tidak ya? Oke, tidak. Nah, kenapa? Karena di atas masih lebih besar daripada yang di bawah. Jadi caranya bagaimana? Kita bagi ulang ya. Bagaimana cara pembaginya, adik-adik? Jadi kita bagi seperti biasa. Di bawah saja di sini ya. 9 per 6. Maaf ya. Jadi tinggal kita bagi 6 dikali berapa, hasilnya mendekati 9. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12. Kalau kita ambil 2 sudah lewat, jadi kita ambil 1. 6 kali 1 hasilnya 6. Sekarang tinggal kita kurangkan ya. 9 kurang 6 berapa? 3. Bisa ya? Nah, sekarang 3 bisa bagi 6 enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena 3-nya kecil. Ya, sehingga 3-nya kita naikkan saja. Jadi 3 per. Nah, kita ambil ini. Oke, ini 6. Ya. Bisa ya? Jadi hasilnya adalah berapa adik-adik? Ya, 9 per 6 hasilnya adalah 1, 3 per 6. Bisa ya? Oke? Bisa ya? Nah, jadi sampai di sini adik-adik, sudah benar cara pengerjaannya. Bisa ya? Oke. Dan kalau bisa diselesaikan juga ada cara yang sampai kelar sekali ya. Ya ini tinggal kita sederhanakan lagi ya. Jadi bisa juga kita tambahkan. Nah, jadi ini tetap 1. Ini yang kita perkecil, kita sederhanakan. Ya, masing-masing kita bagi 3. Kenapa? Karena di antara angka ini habis dibagi 3. Jadi ini saya bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1 per 6 bagi 3 ini hasilnya 2. Jadi bisa juga sampai di sini kalau misalnya adik-adik bisa selesaikan ya. Tetapi kalau adik-adik sampai di sini cara penyelesaiannya saya sudah membenarkannya ya. Oke. Nah, adapun ini hanya untuk pengecilan dari pecahan yang di sini ya. Saya kira bisa ya adik-adik ya. Kalau masih ada kesulitan atau misalnya masih masih bingung, nanti adik-adik tonton terus materi yang saya sudah berikan ya. Nah, insya Allah dengan sering menonton maka adik-adik akan mudah memahaminya. Bisa ya? Baik, saya berikan tugas. Nah, tugasnya ini ada sekitar 2 nomor. Nah, tugas yang ke-9. Nah, soalnya adalah kerjakanlah pembagian pecahan berikut. A 5 per 1/3 ya. 5 bagi 1/3. B 1/4 bagi 7. Bisa ya? Jangan lupa dikerjakan di buku catatan adik-adik, kemudian hasilnya difotokan kembali ke saya. Oke? Baiklah, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan masuk pada materi selanjutnya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Aktafi bihadza kalam, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.